Saat aku asyik melamun, suara ketukan di jendela memecah konsentrasiku. Ada apa? Aku menoleh untuk melihat sumber suara. Wajah tampan yang tak asing muncul di hadapanku. Ia menatapku dan menunjuk ke arah kait pintu. Murid ayahku datang lagi. Aku tidak menyangka bahwa ia bersungguh-sungguh dalam catatan yang ditulisnya dengan tulisan tangannya yang eksentrik. Dia datang dan pergi sesuka hatinya, menyebalkan sekali. Aku mendesah dan melepaskan kait pintu. Dia membuka jendela dan memasuki kamarku. Dia masih tampan. Tidak, aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Aku teringat apa yang menggangguku dan tersadar dari pikiran bodohku. Jika seseorang melihatnya masuk ke kamarku, rumor itu mungkin akan menjadi fakta yang pasti. Itu bukan satu-satunya alasan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika aku dekat dengannya. Karena alasan-alasan ini, aku memutuskan untuk memintanya untuk tidak berkunjung untuk sementara waktu. Hei, kau tahu? Kau tidak bisa. Dia memotong pembicaraanku. Kemana saja kau tadi? Tanyanya dengan tatapan tajam. Dia konyol sekali. Aku mengernyit sedikit. Pertanyaannya tidak masuk akal. Mengingat kami sudah lama tidak bertemu. Aku tanya, di mana saja kamu tadi? Ulangnya, meskipun aku ingin menanyakan hal yang sama kepadanya, seperti kemana dia pergi dan mengapa dia kembali begitu tiba-tiba, aku tidak ingin berdebat dengan orang yang belum dewasa seperti dia. Pikiranku sudah penuh dengan hal-hal yang harus kupikirkan. Di bawah, kataku. Dia melonggarkan ekspresi tegangnya. Begitu. Dia bahkan tersenyum tipis, membuatku bingung. Emosinya sulit dipahami. Aku tidak punya waktu untuk mengurusinya hari ini. Aku punya banyak hal lain yang harus kupikirkan. Aku meliriknya dan memutuskan untuk menjadikannya tanggung jawab ayahku. Jika kamu kesini untuk menemui ayahku, kurasa dia masih di rumah. Dia memotong pembicaraanku lagi. Tidak, dia baru saja pergi. Jika dia tidak ingin bertemu ayahku, mengapa dia datang ke sini? Apakah dia diusir lagi? Pikiranku menjadi lebih rumit saat aku mencoba memikirkan kemungkinan skenario selain masalah yang sudah ada. Kenapa kamu mendesah? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Meskipun kami menjadi lebih dekat setelah menghabiskan beberapa hari bersama, aku tidak cukup nyaman untuk menceritakan masalahku kepadanya. Aku hanya khawatir tentang banyak hal, kataku samar-samar. Kenapa? Apa yang terjadi? Bukan masalah besar. Aku terdiam, berharap bisa mengakhiri pembicaraan di sana. Katakan saja padaku, aku tidak akan memberitahu siapapun, katanya. Ketika menatap matanya yang merah, aku teringat saat aku bercerita kepadanya tentang masalahku dengan ayahku. Apakah aku akan merasa lebih baik seperti dulu? Kalau begitu, tolong berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan memberitahu ayahku, kataku. Aku menatapnya dan menunggu jawabannya. Dia mengangguk pelan. Baiklah, aku janji. Kamu harus membayar 100 batang emas kalau kamu ingkar janji, candaku. Aku merasa geli melihat dia yang anehnya patuh. Dia mengubah ekspresinya. Berhentilah bercanda dan katakan saja padaku, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku masih khawatir, tetapi aku teringat hari-hari yang kita lalui bersama. Suaranya yang tegas dan tatapannya juga membuatku sedikit lebih percaya padanya. Bahkan jika dia memberitahu seseorang, hal terburuk yang bisa terjadi paling hanya dimarahi. Ketika aku memutuskan untuk memberitahunya, dia yang mengira aku masih ragu padanya berkata, jika aku sampai mengatakan sesuatu, bahkan meskipun itu tidak sengaja, akan kuberikan semua hartaku kepadamu. Jadi, silakan saja ceritakan padaku. Aku tertawa terbahak-bahak karena dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat serius. Dia bahkan tidak punya rumah, tetapi dia mempertaruhkan semua hartanya.
Aku segera melupakan betapa kesalnya aku tadi. "Kenapa kamu tertawa?" Wajahnya menjadi sedikit merah seolah-olah dia tidak senang dengan kelucuanku. Aku hampir tidak bisa menahan tawaku, berpikir bahwa dia akan marah jika aku terus tertawa. "Kalau begitu, itu kesepakatannya ya. Kalau aku sampai tahu ayahku tahu hal ini, aku akan mengambil semua yang kamu miliki." Dia mengerutkan kening. "Iya, jadi cepatlah dan katakan padaku," katanya tajam, tidak seperti nada bicaranya sebelumnya. Meskipun aku tidak menyukai sikapnya, aku merasa bisa mempercayainya. "Baiklah," aku mulai dengan perlahan. Suasana hati Max yang buruk membaik saat melihatnya. Ia bahkan merasa lega saat mengetahui Jubilian ada di bawah. Kini setelah Jubilian tersenyum, Max merasa wajahnya memerah. Apakah aku masuk angin? Meskipun ia tidak pernah sakit setelah menguasai ilmu pedang, ia sibuk berkeliling dan menyelidiki rumor tentang Jubilian. Jika dia melihatku seperti ini, dia akan menganggapku lemah. Agar dia tidak menyadari wajahnya yang memerah, Max segera mengalihkan pandangannya. Jubilian ragu sejenak, lalu berkata, "Ada rumor jahat tentangku." Max mengepalkan tangannya. Kurasa hanya masalah waktu sebelum dia mengetahuinya. Dia mengamati Jubilian dengan seksama untuk melihat apakah ada perubahan pada ekspresinya. Khawatir kalau-kalau Jubilian merasa tertekan dengan rumor tersebut. "Sebenarnya aku tidak khawatir tentang itu," katanya. Wanita bangsawan manapun pasti malu mendengar rumor memalukan seperti itu. Tetapi dia tampaknya tidak merasa malu. "Kamu tidak khawatir?" tanyanya. "Aku punya hati nurani yang bersih. Lagi pula, hubungan seperti itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Hanya saja..." Jubilian tersenyum pahit. "Sepertinya semua orang yang menawarkan diri untuk menjadi partnerku akan mundur karena itu." Max mengepalkan tangannya tanpa sadar. Kenapa orang-orang bodoh itu bisa terpengaruh oleh rumor seperti itu? Kalau itu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Max terkejut dengan pikirannya sendiri sejenak. Apa yang sedang kupikirkan? Rasa malu menyelimutinya sampai suara Jubilian yang lembut menyadarkannya. "Tentu saja aku tidak marah tentang hal itu. Tidak masalah apakah aku punya pasangan atau tidak." Max mendesah, merasa agak putus asa. "Lalu, apa yang membuatmu begitu kesal?" tanyanya tajam. Mata wanita itu tiba-tiba tertunduk. Apakah aku terdengar terlalu kasar? Dia belum pernah menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri sebelumnya. Tetapi dia mendapati dirinya merenungkan nada bicaranya. Namun penyesalannya cepat berlalu karena wanita itu mulai berbicara lagi. "Masalahnya adalah ayahku membuat daftar calon pasangan hidup." "Calon pasangan hidup?" Max terdiam saat mendengar kata-kata tak terduga itu. "Daftar calon pasangan hidup?" tanyanya untuk memastikan. "Iya, aku tidak sengaja melihat daftar bangsawan dari keluarga kaya yang sudah ditandai. Dia bahkan tidak meminta pendapatku. Jadi kemungkinan besar dia akan memaksaku untuk menemui mereka." Max mengepalkan tangannya saat memikirkan gurunya. Dia mencoba menikahkan putrinya. Jika dia pernah mendengar tentang ini sebelumnya, dia akan memuji tindakannya, berpikir bahwa gurunya akhirnya sadar. Namun entah mengapa, Max merasa marah. "Apakah kamu benar-benar orang seperti ini? Apakah kamu hanya berpura-pura peduli dengan putrimu di hadapanku?" Max memasang ekspresi mengancam, merasakan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. "Itulah sebabnya aku harus mencari pasangan," kata wanita itu. "Aku tidak ingin pergi kencan buta dengan pria-pria yang ada di dalam daftar." Max menatapnya tanpa sadar, tidak bisa bosan dengan matanya, tidak peduli berapa kali pun ia melihatnya. Matanya tampak seperti hamparan bunga periwinkle yang tersebar di danau yang jernih. Ia membuka bibirnya, tidak berdaya melawan dorongan aneh yang terus-menerus menusuk hatinya. "Mungkin ada pasangan yang cocok di dekat sini," katanya. "Di dekat sini?" Ketika dia menatapnya dengan mata bergetar,
Max merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia memiliki penglihatan yang bagus, mengingat dia langsung menoleh padaku. Max merasa seperti akan tertawa terbahak-bahak jika dia lengah. Tetapi dia buru-buru berbalik saat menyadari hal ini. Apa yang sedang kupikirkan? Kau benar, katanya. Apa? Max menatap wanita itu, terkejut karena dia setuju dengan mudah. Wanita itu tiba-tiba meraih tangannya sambil tersenyum lebar. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menepis tangan wanita itu yang lembut dan mungil. Tetapi dia hanya menatapnya tanpa bergerak. Ya ampun, apa yang selama ini kupikirkan? Selama ini kan ada pasangan yang cocok, katanya. Max menjadi waspada dan merasakan mulutnya mengering. Jubelian masih memegang tangannya yang semakin hangat. Kenapa aku gugup? Dia mengerutkan kening melihat reaksi tubuhnya yang tidak biasa. Hanya karena wanita lemah seperti dia. Max melotot ke arah Jubelian. Tetapi saat dia bertemu mata dengan Jubelian, dia menjadi malu dan buru-buru menjauh darinya. Aku tidak percaya kau baru menyadarinya sekarang, katanya terus terang. Senyum cerah muncul di wajah cantik Jubelian. Aku tahu, kalau bukan karenamu, aku pasti khawatir seharian ini. Jantungnya berdebar kencang. Seorang pasangan ya, meskipun akan merepotkan, kurasa aku bisa melakukannya untuknya. Max memutuskan untuk menghadiri jamuan makan bersamanya. Seorang pria yang bisa dipercaya dan pasti akan disetujui ayahku. Aku akan bertanya pada Geraldine, katanya. Meskipun wanita itu tidak menyebut Mikhail atau pria manapun yang meminta untuk menjadi pasangannya, Max merasa suasana hatinya anjlok saat menyebut pria yang akan disetujui gurunya. Siapa dia? Tanyanya dengan jengkel. Ah, dia salah satu kesatria pendampingku. Dia juga sepupu dari pihak ibuku. Jadi aku tidak perlu khawatir tentang rumor apapun karena dia. Tidak ada orang lain yang lebih cocok daripada dia, kata Jubelian dengan ekspresi cerah. Dia tampak begitu puas bahwa masalah ini terpecahkan sehingga dia tidak menyadari suasana hati Max yang buruk. Ketidaksenangan Max berangsur-angsur mereda. Jika dia seorang saudara, ya kurasa tidak apa-apa. Ketika menyadari bahwa dia merasa lega, Max mengubah ekspresinya. Apa hubungannya ini denganku? Aku hanya perlu mempelajari lebih lanjut tentang kelemahan guruku. Saat Max mengingat tujuan awalnya, senyum tak berdaya wanita itu terlihat. Terima kasih, katanya. Senyumnya yang begitu berseri-seri sehingga rasa sakit yang tumpul di hati Max diikuti oleh debaran yang hebat. Ketika ia menyadari hal ini, ia menjadi takut. Aku akan pergi sekarang, katanya tiba-tiba. Jika dia tinggal lebih lama lagi, Max tidak yakin apakah dia bisa mengendalikan diri. Ketika dia mencoba pergi, seolah-olah dia sedang melarikan diri dari sesuatu, Jubelian memanggilnya. Hei, tunggu sebentar. Alih-alih menanggapi, Max malah melotot tajam ke arahnya, memperingatkannya agar tidak mendekat. Anehnya, jantungnya berdebar kencang saat Jubelian tampaknya memahami hal ini. Jubelian menatapnya dengan tenang dan menunjukkan ekspresi yang sama seperti saat melihatnya melalui jendela hari ini. Dia memberikan beberapa kantong. Ambil ini, katanya. Apa ini? Max memeriksa apa yang ada di dalamnya dan mengerutkan kening. Uang? Kenapa dia memberiku ini? Dia hendak melempar kantong-kantong itu ke lantai dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Tetapi tiba-tiba dia bertemu dengan mata lembut wanita itu. Tatapannya mengingatkannya pada saat-saat wanita itu menutupinya dengan selimut dan memberinya makanan. Max perlahan menurunkan lengannya. Ini tidak gratis. Sebagai balasan, kamu harus membantuku jika aku membutuhkannya, katanya. Max telah berencana untuk tidak kembali lagi, tetapi dia tidak sanggup mengatakannya. Dia menyelipkan uang itu ke sakunya dan bersiap meninggalkan ruangan. Jika kamu tidak punya tempat untuk dituju, kamu selalu bisa kembali, oke? Max mengangguk spontan saat melihat senyum hangatnya, seolah ada kekuatan tak tertahankan yang mengendalikannya.